Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup kelas 6 SD. Dosen pengampu Bagus Cahyanto, SPD MPD, mata kuliah Natural Science, nama Farica Devi Isna, NPM 22101313003, ujian akhir semester genap 2022 PGMIB. Perkembangbiakan makhluk hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan melalui perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. A. Perkembangbiakan melalui perkawinan. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu perkawinan dan pembuahan. Satu, perkawinan merupakan bertemunya sel kelamin jantan sperma dan sel kelamin betina ovum atau sel telur. Perkawinan ini dilanjutkan dengan pembuahan. Dua, pembuahan. Pembuahan merupakan bersatunya sel sperma dengan sel telur. Pembuahan ini dapat terjadi jika di luar tubuh maupun di dalam tubuh. A. Pembuahan di luar tubuh atau eksternal. Pada saat pembuahan eksternal, sel sperma dan sel telur bertemu di luar tubuh hewan betina. Hewan yang hidup di air seperti amfibi, ikan, dan hewan interverba melakukan pembuahan eksternal. Telur yang dihasilkan oleh hewan-hewan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari hewan-hewan yang melakukan pembuahan internal. B. Pembuahan di dalam tubuh internal. Pada saat pembuahan internal, sel sperma dan sel telur bertemu di dalam tubuh hewan betina. Hewan yang hidup di darat, burung, dan serangga melakukan secara internal. Manusia melakukan pembuahan secara internal. Melahirkan atau vivipar. Induk betina yang melahirkan tetap menjadi zigot di dalam tubuhnya. Zigot ini tidak dibungkus oleh cangkang selama masih kehamilan. Zigot ini tumbuh dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi anak. Calon bayi akan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya. Induk akan melahirkan anaknya pada saat akhir masa kehamilan. Manusia merupakan makhluk hidup yang berkembang biak secara vivipar karena melahirkan anak. Untuk yang selanjutnya, bertelur, ovipar. Ovipar, hewan yang bertelur seperti ikan, serangga, dan amfibi, zigot dibungkus oleh kulit telur, cangkang. Di dalam telur terdapat zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Burung menggerami telurnya sampai menetas. Ikan, serangga, dan amfibi tidak menggerami telurnya. Beberapa jenis ikan dan amfibi memelihara telurnya sampai menjadi anak. Bertelur, melahirkan. Ovovipar, hewan ovovipar dikatakan bertelur karena menghasilkan telur bercangkang yang berisi embrio. Telur yang tersebut berada di dalam tubuh induknya sampai embrio tumbuh dan berkembang menjadi anak. Telur menetas di dalam tubuh, kemudian anak yang berada di dalamnya melahirkan oleh sang induk. Beberapa jenis ular dan kadal berkembang biak dengan cara seperti ini. B. Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Pada perkembangbiakan ini tidak terjadi pembuahan. Sifat dan ciri-ciri anak yang dihasilkan dengan sifat dan ciri-ciri induknya sama. Cara ini dilakukan oleh hewan-hewan yang tidak dapat berpindah tempat atau hidup di tempat yang berpisah-pisah. Jenis hewan yang demikian tidak dapat menemukan pasangannya, sehingga tidak dapat melakukan perkawinan. Adapun cara-cara perkembangbiakan diantaranya yaitu membelah diri. Satu hewan atau individu membelah diri sehingga terpisah menjadi dua individu atau lebih. Individu-individu yang dihasilkan dari cara membelah diri memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan induknya. Sebagai contoh hewan yang berkembang biak dengan cara yaitu anemon laut dan protozoa. Bertunas, salah satu hewan yang berkembang biak dengan bertunas yaitu hidra. Sebuah tunas kecil tumbuh di bagian tubuh hidra. Tunas kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru atau anak. Anak hidra masih menempel pada tubuh induknya, tetapi sudah dapat menangkap makanannya sendiri. Setelah cukup besar, anak hidra akan lepas dari induknya dan hidup bebas. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi melalui dua cara seperti yang dilakukan hewan, yaitu melalui perkawinan generatif dan tanpa melalui perkawinan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada penyerbukan.
Penyerbukan yakni peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Penyerbukan diikuti dengan terjadinya pembuahan. Sama halnya pada hewan pembuahan yakni bersatunya sel kelamin jantan sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Tumbuhan berbunga berkembang biak secara generatif. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian yang lengkap sebagai alat perkembangbiakannya. Yang pertama ini adalah mahkota, berwarna pink, dan di sebelahnya ada seperti biji kepala sari. Di bawahnya kepala sari ada benang sari, di bawahnya benang sari ada yang seperti biji besar, ini dinamakan kepala putih. Di bawahnya kepala putih terdapat ada tangkai putih. Di bawahnya tangkai putih seperti biji adalah bakal biji, dan di bawahnya bakal biji adalah dasar bunga. Di bawahnya dasar bunga yang paling bawah sendiri adalah tangkai bunga. Yang seperti daun itu namanya kelopak. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari terdiri atas bagian berikut: tangkai sari, kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Serbuk sari mengandung sel sperma yang akan membuahi sel telurnya. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri bagian berikut, seperti tangkai putik, kepala putik, bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji mengandung sel telur. Penyerbukan dapat terjadi jika melalui berbagai cara sebagai berikut. Penyerbukan sendiri ini terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang terdapat pada pohon lain tetapi masih satu jenis. Untuk penyerbukan bastar, ini terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang sejenisnya, tetapi berbeda varietas. Penyerbukan juga dapat terjadi dengan bantuan binatang, yaitu serangga, burung, dan kelelawar. Sebagian besar penyerbukan tumbuhan berbunga dibantu oleh serangga. Kupu-kupu lebah dan kumbang merupakan serangga yang mencari nektar dari dalam bunga. Serangga menggunakan nektar untuk membuat madu. Untuk burung, penghisap madu seperti burung kolibri, jalak, dan kutilang membantu menyerbukan bunga yang berwarna merah. Selain binatang, angin, air, dan manusia juga dapat membantu terjadinya penyerbukan. Tanaman vanili merupakan contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh angin terjadi pada bunga yang memiliki ciri-ciri seperti serbuk sari kering, kecil, jumlahnya banyak, dan ringan. Untuk selanjutnya jumlah banyak dan berkumpul membentuk kelopak. Tangkai sari panjang, bentuk kepala sari besar, mahkota kecil atau mahkota. Kepala putih berbulu dan mencuat keluar. Perkembangbiakan secara generatif. Pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak terjadi penyerbukan maupun pembuahan. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Dengan demikian, ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan baru tersebut sama dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya tanpa bantuan manusia. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru yaitu akar tinggal atau rizoma dan umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi bakar adalah wortel, bunga dahlia, dan singkong, seperti geragi, stolon, dan tunas. Vegetatif buatan. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dengan bantuan manusia. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif secara bantuan seperti berikut, seperti cangkok, tempel atau okulasi, stek, runduk, sambung, dan sambung pucuk atau enten. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.